sebaiknya kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah, barokah, dan mendapat ridhonya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk Kang Wakil sebagai ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Dengan berdirinya Pak Guru di sini, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang pengembangan ilmu dan pengetahuan. Ada yang tahu tentang arti ilmu? Belum. Kang Wakil? Tahu, Pak. Kang Anang? Ilmu, Pak. Ilmu. Ya, Anda tahu ilmu. Pengertiannya bukan kok ilmu itu ilmu. Ini Bapak sendiri, Pak. Oke. Di sini kita lock dulu kata kuncinya ilmu dan pengetahuan. Nanti kita bahas bersama-sama. Dan ada tambahan lagi di sini teknologi. Jadi di sini nanti ilmu pengetahuan dan teknologi nanti mempunyai hubungan erat antara satu dan yang satunya. Dalam artian memang satu kesatuan. Kalau ada ilmu pengetahuan, gathering kalau teknologi. Agar kita dalam menyaring sebuah informasi tidak keliru. Ilmu dalam kitab Tafsirul Usul dijelaskan di sini al-ilmu wa huwa sifatun yang kasifu biha al-matlubu inkishafan taman. Jadi yang namanya ilmu yaitu sebuah sifat yang mana bisa terbuka dengan pemahaman yang jelas terhadap sesuatu yang dicari atau dituntut. Kenapa? Bisa jadi gini. Jadi ilmu itu ibarat sifat atau kunci. Nah, sedangkan sampean kok tugasnya boleh ilmu. Nah, sampean kok boleh kok orang kunci ini. Dalam artian memang sampean ibarat pengen membuka suatu pintu. Nah, sampean harus mempunyai kunci terlebih dahulu. Ya, kunci itu ibarat ilmu. Lah sampean kok nak wis sudah mendapatkan kuncinya, otomatis sampean kok membuka pintu dengan lebar. Dan di situ Anda di dalam mengetahui semuanya. Di dalam itu Anda dapat mengetahui semuanya. Itu namanya ilmu. Jadi sebuah sifat atau memang kunci. Nah, makanya sampean menjadi sebuah subjek atau pelaku untuk menuntut ilmu. Dan dengan tujuan bisa mengerti atau mengerti dan bisa menjelaskan apa yang ada di dalam ilmu tersebut. Dan artinya memang inkishafan taman, memang tahu-tahunya atau dalam memang seperti juru tak juru ini
Ada yang tahu teknologi? Pak. Kan? Teknologi adalah alat. Alat. Mesin. Alat. Mesin. Mesin gur Oke. dengan mesin. Oke, berhubungan dengan mesin. Sehingga solar Pak. Solar. Bagus. Solar. Yang dimaksudkan anak mungkin solar itu Mobil meter. Mobil. Pesawat. Bagus. Kang Kirana? Motor. Oke, bagus. Memang teknologi di sini nanti berhubungannya dengan suatu gawai atau memang alat-alat canggih yang digunakan untuk mengetahui suatu ilmu. Ini masih dalam satu pembahasan ilmu dan teknologi di sini. Ya. Nah, nanti di sini kita membahas tentang mengapa wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad kok perintahnya membaca. Dalam artian memang kita mengerti ilmu kan salah satunya lewat membaca. Nah, kenapa perintah Kanjeng Nabi wahyu yang diturunkan kepada Allah kepada Kanjeng Nabi kok perintahnya membaca bukan perintah sholat atau puasa? Ada yang tahu? Karena membaca membuka wawasan. Bagus. Ya, kalau nggak bisa baca bagaimana? Kalau tidak bisa baca, kita cukup mendengarkan apa yang dibacakan oleh orang lain. Jadi, Tapi Pak, ya, oke. Gimana? Rasulullah tadi kan memerintahkan untuk membaca. Ya. Tapi kok Rasulullah sendiri itu nggak bisa baca Pak? Kan katanya Rasulullah itu tuli, tidak bisa membaca Dan korek ya. Nah, tidak bisa menulis juga. Ya. Itu gimana Pak? Kok Jadi, tidak sinkron gitu Pak? ini ada pertanyaan bagus dari Kang Wakil. Kenapa Kanjeng Nabi pada zaman dahulu ketika menerima wahyu dari Allah berupa Al-Quran, itu Kanjeng Nabi kok tidak bisa membaca dan menulis? Ada yang tahu alasannya? Mungkin apa Pak? Ya, gimana Kang? Mungkin itu alasan agar Nabi jadi diyakini orang sebagai utusan. Kan kalau Al-Quran, kalau Nabi bisa baca, bisa tulis, nanti orang-orang bakal berperspektif, oh itu buatan biru. Al-Quran itu berarti marah. Ini ada jawaban masuk dari Kang Anam. Kang Anam memberikan jawaban bahwasanya ketika kok Al-Quran atau wahyu Allah yang diberikan kepada Kanjeng Nabi kok memang Kanjeng Nabi mempunyai sifat yang bisa membaca dan bisa menulis, nanti orang Quraisy pada zaman dulu bisa beranggapan bahwasanya itu Al-Quran ini dicarakan Kanjeng Nabi Muhammad. Betul, Kanjeng Nabi Muhammad bisa nulis dan bisa maca. Ya. Itu sebagai alasan kenapa Kanjeng Nabi tidak bisa membaca dan menulis, untuk menolak suatu ajarannya kaum Quraisy yang beranggapan bahwasanya Al-Quran nanti bisa dibuat oleh Kanjeng Nabi, padahal Al-Quran itu mutlak atau kalam Gusti Allah yang mana tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya atau dalam artian menyainginya, menyanyi Al-Quran. Di sini kita akan membedah bagaimana Al-Quran dan hadis memberikan panduan dasar bagi kita dalam menjalani kehidupan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa kehilangan arah spiritual. Bisa dibacakan Kang Wakil surat Al-Alaq 1-5. Oke.
Saya hafal kamarnya dia. Wah, parah. Siap. Dekat taman. Dalam Dekat taman. mobil dekat taman, masya Allah makin cerdas. Dapat bukan apa kamarnya dekat taman kemarin. Dia dapat Pak, bukan masalah. Aduh, kamarnya jangan pacar-pacaran kamarnya. Saya dengan anak. Duitnya kamarnya dia. Punya. Oh, Punya Pak. Saya namanya. terben bukan kangenan ya. Punya ya. Ayo bisa dibacakan surat Al-Alaq 1 sampai 5. Saya Pak. Dia tahu kan wakil yang mana lagi menyamakan anak kaki tampok. Kamu yang wakil kok. Yuk. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Oh al-falaq. Saya suruhnya tadi membaca surat Al-Alaq 1 sampai 5. Lupa Pak. Kemarin baru kata anak juz amal. Ini maksudnya Pak. Jangan kalau mau jadi sendiri dong ngapain sudah besar ini. Saya tadi dengarnya Al-Falaq Pak. Yes, apa? Yuk. Surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bagus kamu pakai. Ya sia-sia ikut kataman kemarin ya. Terima kasih ya Pak. Tapi sedikit dibaguskan sedikit ya suaranya kamu pakai ya. Pak. Jadi dalam penggalan surat Al-Alaq 1 sampai 5 dapat disebutkan bahwasanya di situ filosofinya gini. Sampean pernah mendengar kata membaca adalah jendela dunia? Ada yang tahu maksudnya? Pernah tapi lupa. Kok lupa ini gimana ini? Ada yang tahu arti dari membaca adalah jendela dunia? Itu gua ada jendelanya Pak. Kok gitu toh? Serius nggak pakai ya serius. Jadi dalam artian membaca adalah jendela dunia. Sampean nak pas melihat jendela, otomatis sampean fokus atau menatap suatu tujuan. Dalam artian menatap suatu objek. Benar ya? Menatap suatu objek. Benar ya? Ya, dalam membaca itu pun seperti itu. Kita fokus menatap suatu ilmu atau suatu materi yang kita akan pelajari atau kita akan sampaikan. Ya. Dalam artian membaca di situ bukan hanya membaca huruf saja, akan tetapi kita dituntut untuk menganalisis sesuatu yang terjadi dalam lingkungan sekitar kita agar kehidupan kita tidak sembrono sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. Dalam artian memang kita diperintahkan untuk selektif. Selain tadi kita dapat memilih atau bisa harus memilih yang mana benar antara yang salah. Kita harus bisa karena itu menjadi landasan pokok tujuan kita. Mungkin dari penjelasan yang saya sampaikan ada pertanyaan atau tidak? Kang Wakil, Kang Anak, Kang Ilham? Sudah cukup. Kalau ingin tahu lebih jelasnya lagi tentang pengertian teknologi, besok-besok berangkat yang lebih awal lagi ya. Saya hari ini sedikit telat karena ada urusan dengan kepala sekolah. Besok-besok insya Allah saya akan berangkat lagi
Kami undur diri.